Halo, kita ketemu lagi di podcastnya Bunda Emily. Kali ini kita yang ada bersama kita akan bincang-bincang ini sama Kak Ocha ya. Saya panggilnya Kak Ocha, tapi nanti kayaknya Kak Ocha harus jelasin deh nama panjangnya Kak Ocha itu siapa sih ya gitu ya. Kak Ocha ini calon psikolog pendidikan ya, karena beliau sedang mengambil profesi pendidikan dan beliau juga concern dengan pendidikan pada anak-anak, terutama pada anak-anak yang punya spesifikasi ya gitu. Ya, silakan Kak Ocha nih, udah hadir di sini. Kak Ocha punya minat bergabung di podcastnya Bunda Emily. Gimana Kak Ocha? Silakan Kak Ocha. Boleh kenalan dulu ya Bu? Nah, boleh lah, boleh. Silakan Kak Ocha. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Socha Sejatini Kresna Kardedinata. Wow, panjang. Ya? Tapi keren. Iya, tapi biasanya dipanggilnya Ocha gitu. Salam kenal teman-teman semuanya. Ya, Kak Ocha, kan Kak Ocha sudah bergabung ya, maksudnya sudah bergabung mungkin di pusat-pusat pendidikan ya, baik yang formal ataupun yang nggak formal, non formal gitu ya. Pastinya Kak Ocha udah ngelihat anak-anak ya, terutama anak-anak, bagaimana anak-anak kemudian belajar, kemudian bagaimana anak-anak diasuh oleh orang tua, kemudian belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, menurut Kak Ocha sendiri tuh apa sih ya pandangan Kak Ocha tentang pendidikan gitu, terutama kita di Indonesia ya kan, terutama lagi spesifiknya di Medan, Sumatera Utara lah, atau di Sumatera Utara pada umumnya gitu. Ya, jadi sebagai orang yang mengalami gitu ya, karena kan mau nggak mau Ocha merasakan dulu bagaimana sih rasanya jadi murid kan gitu, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan sekarang lanjut S2 gitu kan. Rasanya menjadi murid gitu ya di Indonesia. Sebenarnya sih awalnya nggak dapet konsep gitu ya, kenapa sih kita harus sekolah. Jadi orang tua khususnya di Indonesia mungkin ya gitu, apalagi orang tua Ocha belum ada memberikan konsep kenapa Ocha harus sekolah, kenapa Teteh harus sekolah gitu-gitu tuh nggak ada dimension. Nggak ada dimension, nggak ada disebutin ya sama orang tua ya, pokoknya ya sudah kamu masuk SD, TK terus ya. Ya udah lanjut sekolah gitu kan. Tapi juga orang tua Ocha tipenya tidak memaksa gitu. Jadi kebetulan aja nggak dipaksa ya. Iya. Jadi mau lanjut S2 pun itu semuanya keinginan atau keputusan dari Ocha. Orang tua hanya mendukung kayak gitu. Jadi dari sisi orang tua gitu ya, itu tadi seperti yang Ocha bilang, baiknya mention gitu, kenapa ya anak kita itu harus sekolah gitu. Jadi kayak kita itu mau apa ya, mau ngasih sesuatu yang baik tapi itu harus dibujuk gitu loh. Jadi anaknya itu dikasih poin-poin positif apa sih kenapa harus sekolah. Kadang kan anak-anak nggak ngerti ya gitu. Ya, kenapa dia harus pergi berangkat dari rumah, ninggalin maksudnya harus berpisah dari orang tuanya gitu kan. Terus berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan orang-orang dewasa yang juga dia nggak kenal gitu. Iya, betul. Dan anak itu kan beda-beda ya kan Bu gitu. Ada yang suka sekolah, ada yang nggak suka gitu kan. Jadi kalau orang tua tidak memberikan penjelasan gitu mengenai manfaat dari sekolah itu, kenapa dia harus sekolah dulu pertama jadi ya. Anaknya juga merasa terpaksa dong. Nah, terus balik lagi ke Kak Ocha nih. Kak Ocha kan tadi bilang bahwa itu yang nggak Kak Ocha temukan, bahwa pada saat Kak Ocha mulai sekolah, ya sudah orang tua menyuruh saja anaknya sekolah gitu. Jadi dari pengalaman itu, terus kemudian Kak Ocha pengalaman juga melihat banyak orang tua di Indonesia ini. Nah, Kak Ocha sendiri akhirnya seperti apa tuh? Udah mulai dapet belum? Kayak apa sih sebetulnya sekolah menurut Kak Ocha? Nah, iya. Menurut pandangan Kak Ocha nih ya, gitu.
Jadi kan mau tidak mau memang segala sumber informasi yang pertama kali didapat itu kan dari orang tua, gitu. Jadi orang tua lah yang memasukkan kita ke sekolah itu. Jadi apa-apa yang didapat di sekolah misalnya kayak gitu kan, yang sebenarnya kan kalau di sekolah gurunya satu, misalnya siswanya kan apalagi zaman Ocha SD dulu sampai 50 ya, bener ya. Bu, gitu. Nah, jadi nggak mungkin semuanya kita diskusikan dengan guru. Makanya Ocha pasti diskusinya ke mama sama papa lagi di rumah gitu. Ya. Dan bagusnya mama sama papa itu semua pertanyaan Ocha dijawab, sehingga yang nggak dapat di sekolah Ocha dapatkan di orang tua, iya, informasinya gitu. Nah, artinya apa? Ternyata tidak semua aspek gitu ya bisa kita dapatkan di sekolah. Maksudnya sekolah formal nih. Iya, betul. Nah, berarti kalau gitu konsep sekolah itu bukan hanya sekolah formal, karena kalau kemudian materi yang tidak tersampaikan di dalam sekolah dan tidak diperoleh dari guru, itu bisa diperoleh dari rumah, dari orang tua, gitu kan ya Kak Ocha? Jadi di sekolah itu kita ya hanya dapat itu tadi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bla bla segala macem. Dan itu juga bisa dapat semua tuh, belum tentu juga. Belum tentu juga belum ya, tentu juga ya kan. Karena kan itu tadi satu guru menangani berpuluh-puluh siswa. Wah, itu betul. ya kalau ada yang anaknya mudah mengerti ya pasti dia dapat kan. Ya. Gitu. Tapi kalau yang anaknya berkebutuhan gitu kan, balik pasti lagi, ya, gitu. Pastinya agak atau susah istimewa tuh. anaknya kan pasti. Ya mungkin spesifik ya, kalau istimewa kan semua anak-anak istimewa lah Kak Ocha gitu ya. Nah jadi berarti kalau gitu kita sepakat dong ini. Jadi saya juga punya pandangan bahwa sekolah itu sebetulnya bukan pandangannya dalam arti tempat gitu ya. Memang dibutuhkan tempat gitu ya. Terus ada guru, memang dibutuhkan guru, memang. Kemudian ada kelas-kelas dan kemudian ada media-media ataupun materi-materi pembelajaran yang akan disajikan. Nah, tapi ketika balik lagi bahwa apa yang tidak didapat dari sekolah yang terkait dengan materi-materi pembelajarannya ataupun aspek yang lain, tentu itu harus dilakukan di rumah. Betul. Nah, artinya sekolah itu apa ya sekolah itu ya? Untuk kata yang tepat yang kita bisa ini ya. Sebenarnya tujuannya ya Bu, balik lagi gitu kan, sekolah itu kan tujuannya untuk mendidik gitu. Nah, kalau di kita sendiri kebetulan Ocha di psikologi pendidikan gitu ya, apa sih bedanya pendidikan dengan yang lain gitu kan, misalnya sekolah dengan pendidikan gitu, itu beda. Gitu. Apa itu bedanya? Ya, kalau pendidikan artinya kita memberikan memberikan kemampuan khusus gitu bagi anaknya agar si anak ini mampu, punya kemampuan kayak gitu. Jadi artinya bisa apa saja. Berarti gitu. Artinya memampukan atau memberikan sesuatu bekal yang akhirnya memampukan si anak. Iya. Itu artinya pendidikan. Iya, dan itu sesuai dengan potensinya. Oke. Berarti kalau gitu sekolah itu hal yang berbeda dengan pendidikan. Iya, kalau di Indonesia kalau sekolah kan dia lebih formal, artinya dia fokus ke akademiknya. Tapi kalau pendidikan itu aspeknya nggak hanya akademis gitu. Oke, berarti artinya pendidikan. Tapi di dalam sekolah mestinya harus berjalan proses pendidikan. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, terus bagaimana dong kalau sekolah kemudian tidak memahami atau tidak mengerti bahwa tujuan daripada sekolah itu, balik lagi ke Kak Ocha bilang tadi bahwa sekolah itu tujuannya adalah memampukan atau memberikan bekal kepada anak didik untuk memampukan dia untuk memampukan dia sehingga dia bisa meraih potensinya, gitu ya. Wow, berarti ini definisinya gimana ya? Mungkin nggak semua juga ya, barangkali ya guru-guru ataupun tutor-tutor itu yang mengerti gitu. Iya. Jadi selama ini pernah juga di-mention sama dosen Ocha gitu ya. Bahwa sebenarnya karakteristik guru di Indonesia adalah mengajar gitu. Bukan mendidik, iya, maksudnya? Mendidik. Jadi artinya mendidik itu bukan berarti berasal dari guru atau sumbernya gitu. Sumbernya artinya profesinya harus guru gitu ya? Bukan berarti sumbernya itu dari guru gitu kalau mendidik. Tapi bisa jadi dari anak itu. Misalnya nih kita mau melatih atau mendidik si anak untuk mandiri gitu. Nah, jadi bukan berarti misalnya nih,
materi mengenai kemandirian, makan sendiri, bla bla segala macam. Kan biasanya guru gitu ya, menjelaskan dulu informasinya. Ya, oke. Sebenarnya kalau mendidik itu malah ya udah anaknya mencobakan aja sendiri. Artinya memampukan si anak, mencontohkan caranya, melatihkan caranya, lalu anak itu kemudian melakukannya, begitu ya, Kak Ocha? Jadi sebenarnya kalau merujuk gitu ya pada kata pendidikan itu panjang banget sih sebenarnya. Artinya proses ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu adalah proses. Tadi kan sifatnya kan memampukan. Nah, memampukan itu kan kalau kita balik lagi ke psikologi perkembangan, pastinya itu kan ada tugas-tugas perkembangan yang akan mereka lewati berdasarkan usia mereka, usia perkembangan mereka gitu ya, usia pertumbuhan mereka juga gitu. Wow. Nah, berarti Kak Ocha kalau gitu kita bisa bilang dong sekolah itu dimensinya bisa ketika kita melihatnya melalui dimensi materialistis berarti terkait dengan fasilitas, gedung dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari dimensi untuk pendidikan itu tadi, tentu itu yang harus kita amati dong. Itu harus kita, menurut Kak Ocha gimana tuh selama ini di sekolah-sekolah? Ya seperti kata dosen Kak Ocha tadi. Jadi intinya adalah orang tua kita mungkin salah memahami bahwa yang dibutuhkan anak itu adalah bukan sekolah tapi pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya bisa dilakukan, maksudnya bukan semata-mata dilakukan di sekolah tapi di mana aja gitu. Kayak Ocha bilang tadi, mendidik kemandirian gitu kan. Bukan berarti ada guru yang ngajarin bagaimana sih teorinya kemandirian, informasinya, penjelasannya. Kalau pendidikan, tapi anaknya itu mencoba sendiri. Oh seperti ini kemandirian. Oh gini pakai sepatu sendiri. Oh gini mandi sendiri gitu. Nah kemudian misalnya mau melatih gitu kan kemampuan komunikasi dengan orang lain, itu kan tidak mesti harus di sekolah, tapi di rumah juga bisa, dengan orang tua, dengan teman. Disitulah proses pendidikan. Dengan saudara ya. Oke. Berarti kalau gitu yang perlu kita sosialisasikan adalah mindset tentang sekolah, dan kemudian itu mestinya harus lebih ke pendidikannya gitu. Jadi bagaimana sebetulnya pendidikan itu ditumbuhkan dalam mindset orang tua, dan itu pendidikan itu diberikan, kemudian bagaimana orang tua memberikan pendidikan itu, tapi bukan berharap pada sekolah sebetulnya ya. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut Ocha ya Bu ya, artinya sebagai orang tua akan tidak tepat jika kita semerta-merta memberikan atau menitipkan anak kita ke sekolah, terus orang tua dapat hasil gitu, anaknya pinter, enggak gitu. Tapi Kak Ocha, proses pendidikan nggak gitu ya Bu? Nggak sesimpel itu, oke. Tapi Kak Ocha sekarang kan lagi tren tuh, orang tua cepet-cepet masukin sekolah, dan tren juga bahwa banyak sekolah-sekolah yang mulai dari 1,5 tahun udah disekolahin, yang namanya bukan playgroup, apa itu namanya, kelas toddler, terus kemudian kelas apa lagi ya, 16 nursery gitu-gitu, yang mengadopsi sebetulnya dari luar. Tapi saya kok nggak melihat ya orang luar itu sebetulnya ada sekolah yang seperti yang kita di Indonesia ini gitu ya, yang banyak itu gitu kan. Nah itu gimana menurut Kak Ocha? Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kalau mama-mama nih di rumah mau baca atau nonton YouTube lah seenggaknya gitu ya, bagaimana sih anak-anak di luar negeri, khususnya negara-negara maju itu mengikuti proses pendidikan gitu. Itu malah mereka lebih tua setahun daripada di Indonesia. Kalau Indonesia biasanya 6 tahun itu udah masuk SD. Kalau kayak di Korea, Amerika itu 7 tahun, bahkan 7,5 tahun baru bisa sekolah. Makanya ini kenapa Ocha menemukan ini, selain juga searching dan nonton, waktu itu Ocha penelitian S1 kan Bu gitu. Ternyata alat ukur itu tuh bagi di luar negeri, khususnya di negara-negara maju tadi itu, untuk anak kelas 5 SD, kita itu bisa pakai untuk anak kelas 6 gitu. Jadi kan beda setahun ya gitu. Betul. Jadi sebenarnya apa? Bahwa kalau kita mau maju juga seperti negara-negara maju itu, kita ya harus ikuti juga bahwa sebenarnya cepat-cepat masuk sekolah itu bukan yang terbaik bagi si anak gitu. Tapi sekarang dilematis juga Kak Ocha, bahwa sekarang ini kan di era milenial atau
milenial emas dia bilangnya, udah sebelum di era 80-an itu, di era 80-an tuh kita kayak era saya tuh udah era legend lah istilahnya, orang tua yang tadi memasukkan anak ke sekolah itu disitulah dapat pendidikan. Saya dulu begitu mungkin gitu ya, punya mindset bahwa oh ya udah sekolah, meskipun waktu masih bayi ya tetap aja pendidikan saya berikan, ternyata sudah saya berikan tanpa saya mention ke anak-anak bahwa oh ini pendidikannya gitu. Tapi saya sudah berikan gitu. Tapi begitu mindset saya tentang pendidikan itu dulu ya di sekolah gitu kan gitu. Jadi mungkin sekarang udah berubah sih ya gitu, seiring dengan perkembangan, terus kemudian pengamatan yang saya lihat, apalagi saya juga sudah 10 tahun berkancah ke terapi gitu ya. Nah, dan bekerja sama dengan orang tua. Nah, ternyata saya lihat oh ternyata anak itu nggak sekolah dalam konteks formal gitu. Nah, ketika dia sekolah dalam kurun waktu 2 tahun gitu, meskipun dia belum siap sekolah secara psikologis, tapi ternyata kemampuan-kemampuan akademik, kemampuan-kemampuan bahasa itu dia bisa raih walaupun dia tidak ke sekolah formal itu gitu. Wow, itu saya amazing banget. Nah, itu semua dilakukan di rumah gitu. Nah, itu memang jadinya dilematis ketika orang tua merasa bahwa gimana Bu, kami bekerja. Nah, di era milenial sekarang ini kan memang banyak orang-orang tua muda, orang-orang tua milenial itu bekerja Kak Ocha. Nah, terus bagaimana dong ini? Kira-kira pendidikan itu apa yang mereka artinya apa yang mereka bisa lakukan. Jadi memang seiring juga ya dengan kebutuhan orang-orang tua milenial yang bekerja, kemudian anak tidak bisa diberikan pendidikan atau disajikan pendidikan padanya gitu. Apakah pendidikan emosional, pendidikan komunikasi, bahasa dan seterusnya. Lalu mereka memindahkan itu ke pusat-pusat formal atau sekolah formal yang tadi menyediakan gitu, menyediakan pendidikan untuk anak-anak yang lebih kecil misalnya. Itu gimana? Nah, ini menarik juga ya Bu untuk dibahas gitu, karena jarang banget nih yang mention mengenai hal ini gitu kan, mama yang bekerja gitu ya. Sebenarnya baik atau tidak gitu. Kalau ini Ocha ada baca juga, ada nonton juga gitu ya. Kalau di luar negeri itu cuti melahirkan itu bahkan sampai setengah tahun, 1 tahun. 6 bulan. Iya. Gitu. Jadi dari anaknya lahir sampai anaknya itu bisa dilepas sendiri gitu. Jadi ya disitulah mamanya nggak bekerja gitu. Ya beda-beda ya tiap negara ada. Ya itu udah negara maju ya Kak Ocha ya. Gitu. Jadi di tiap negara itu beda-beda. Kalau di kita kan ya tergantung kebijakan ininya, apalagi pemerintah di swasta ya. Kerja di swasta itu biasanya lebih cepat lagi masuk kerjanya kayak gitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita lihat gitu ya, oh ternyata di luar negeri itu mereka sudah melek gitu bahwa anak itu ya harus dipegang ya mamanya dulu gitu, karena ya kebutuhan si anak itu ya awalnya itu dari mamanya gitu. Nah, jadi selain ASI yang selama ini kan kita tahu ASI ya, kalau ASI 6 bulan. Iya, kalau ASI gitu kan, oh bisa kok pompa dari tempat kerja. Sebenarnya bukan hanya ASI gitu, bukan hanya ASI-nya, betul. Iya, tapi bonding attachment atau kelekatan si mama dengan anaknya gitu. Nah itu ibu mungkin lebih tahu ya karena psikolog klinis gitu kan. Ya artinya untuk perkembangan emosi anak, kelekatan itu memang harus terjadi pada ibu dan anaknya gitu ya. Bahkan sekarang kan ada juga yang ayahnya juga ketika habis lahirnya. Jadi sebetulnya tubuh ibu itu tidak bisa tergantikan oleh tubuh orang lain gitu. Dan itu nggak bisa digantikan hanya untuk dipompa. Jadi kalau ASI hanya pada kebutuhan fisiknya, di mana ASI itu mengandung antibiotik yang sangat tinggi sehingga ketika diberikan pada fase dia menyusui itu akan membantu perkembangan otaknya. Tapi kan dia nggak berkembang kan nggak hanya otaknya gitu ya. Artinya otak itu berkembang juga ada emosinya dan yang lain juga gitu. Sehingga tubuh ibunya, kehangatan ibunya secara emosional emang terkoneksi antara tadi perkembangan otaknya. Nah, jadi Kak Ocha gini nih. Nah, sekarang kan ya memang dilematis ya, Indonesia sendiri kebijakan untuk pendidikannya pun memang sering berganti-ganti ya, termasuk kurikulum gitu ya. Nah, apalagi sekarang sudah mulai ada digital literasi karena proses pandemi yang panjang ini, kemudian
muncul ide-ide program yang baru oleh pemerintah dengan Merdeka Belajar gitu. Walaupun Merdeka Belajar ini masih diterapkan pada mahasiswa ya gitu, untuk tingkatan perguruan tinggi gitu. Tapi juga sudah mulai disosialisasikan ke pendidikan yang lebih rendah, maksudnya level yang lebih rendah gitu. Nah, lalu tumbuhlah kemudian yang namanya sekolah-sekolah non formal. Nah, menurut Kak Ocha seperti apa sih sekolah-sekolah non formal ya? Misalnya mungkin di pusat-pusat les ya, itu juga udah banyak ya bertaburan. Ya saya melihat untuk mau masuk ke salah satu instansi saja udah ada spesifiknya gitu ya. Misalnya mau masuk STAN udah ada gitu, mau masuk polisi udah ada gitu kan. Bimbel seperti itu kan pendidikan pembelajaran non formal kan yang bisa diakses oleh anak-anak gitu ya, maksudnya anak sekolah gitu. Nah, terus kemudian ada lagi homeschooling, ada juga pusat-pusat terapi. Nah, gimana menurut pandangan Kak Ocha gitu dari sisi perspektif pendidikan gitu, seperti apa fenomenal yang ada ini gitu ya? Pertama, seperti yang udah kita mention tadi gitu kan, bahwa kita harus paham dulu definisi dari pendidikan gitu kan. Bahwa pendidikan itu tidak hanya difasilitasi di sekolah secara formal, tetapi juga di lingkungan kehidupan si anak, yaitu keluarga, teman, dan segala macamnya yang terlibat lah dengan kehidupan si anak itu. Nah, oleh karena itu maka sekolah-sekolah non formal artinya sama fungsinya dengan sekolah formal. Untuk mengejar tadi pendidikan bagi anak itu tadi gitu kan. Nah, jadi kalau dulu ya homeschooling itu kan aneh ya, atau jarang gitu, awam bagi kita gitu. Di zaman sekarang, apalagi sekarang pandemi gitu ya, homeschooling itu sudah bukan sesuatu yang baru gitu. Artinya itu artinya ketika populer gitu. Karena dulu ya. Karena apa? Yang tuntutan kan pandemi, sekolah tutup. Artinya homeschooling, sekolah dari rumah gitu. Gurunya adalah orang-orang yang ada di rumah. Siapa itu orang-orang di rumah? Mamanya, guru lesnya misalnya gitu. Atau neneknya, siapa anak itu diasuh oleh siapa kayak gitu. Nah, jadi artinya homeschooling atau tempat-tempat pendidikan non formal itu juga fungsinya ya mama-mama, fungsinya itu sama dengan sekolah gitu. Bedanya kalau di sekolah tuh ada guru, ada fasilitas, ada fasilitas, ada meja, ada papan tulis, ada buku gitu ya. Jadi itu disamakan di setiap anak itu sama semua. Tapi kalau homeschooling kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Kalau anaknya nggak bisa duduk diam, ya bisa main gitu di lantai belajarnya, it's okay. Karena itu sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Misalnya anaknya nggak begitu fokus gitu ya untuk lihat ke papan tulis, bisa diganti dengan apa? Mama buat misalnya puzzle, terus misalnya huruf dan angka yang bisa disusun-susun misalnya seperti itu gitu. Jadi lebih kreatif dan lebih banyak gitu ya materi atau cara belajarnya homeschooling gitu. Ya, jadi kalau begitu homeschooling kebutuhan untuk anak-anak yang homeschooling ini kan memang kita susah juga memindahkan pemikiran ataupun mindset ya, perspektif tentang sekolah formal. Nah, satu sisi lagi adalah ketersediaan homeschooling juga bukannya mudah juga ya kan Kak Ocha gitu ya. Tidak banyak juga yang bisa menyediakan sesuai dengan artinya kebutuhan anak untuk pendidikan anak gitu. Nah, sebetulnya menurut Kak Ocha sendiri pusat-pusat pendidikan non formal ini tadi kan berarti perannya sama gitu ya, perannya sama menurut Kak Ocha, fungsinya sama gitu. Tapi menurut saya juga perannya jadinya sama gitu. Menurut saya sih jadi perannya sama, tinggal pengoptimalan ataupun kan tadi tujuannya adalah menumbuhkan potensi daripada si anak ya gitu. Dan potensi itu kan tidak hanya aspek kognitif saja gitu. Artinya aspek kognitif, aspek berpikir yang terhubung dengan emosi, terhubung dengan tingkah laku, terhubung dengan komunikasi ya, bahasa gitu, dan terhubung dengan sosial emosional, bagaimana dia kemudian menyesuaikan diri kepada orang lain gitu. Nah, tentu ini kan tidak sepenuhnya semuanya bisa
didapat dari sekolah yang formal karena tadi mungkin kapasitasnya jumlah yang besar, kapasitas guru juga gitu, sehingga ini bisa diakses di pusat-pusat yang non formal gitu. Nah, balik ke tadi homeschooling, Kak Ocha. Homeschooling sendiri itu sebetulnya kebutuhan yang paling ini sekali itu anak-anak yang seperti apa, Kak Ocha gitu. Kan sekarang juga udah mulai ini ya, kalau kita pandangan kita anak kebutuhan khusus tuh anak yang autism, anak yang ada ADHD gitu ya, atau hiperaktif, anak yang kesulitan belajar, anak yang masalah emosi gitu. Nah sebetulnya saya ngeliat sekarang ini juga tren anak-anak yang nggak ada masalah sebetulnya gitu, hanya masalah mungkin dia sudah bekerja sambil sekolah atau gimana gitu ya. Saya lihat tuh di ibu kota itu kan udah mulai banyak, Kak Ocha gitu. Mereka akhirnya memilih homeschooling walaupun tadinya mereka sekolah di tempat yang formal gitu sekolahnya. Nah itu gimana menurut Kak Ocha? Nah iya, jadi kalau dulu homeschooling itu adalah untuk anak-anak yang masih dalam masa untuk belajar secara formal gitu ya, usianya masih butuh sekolah tapi dia bekerja juga, jadi sehingga dia nggak bisa menghadiri jam formal sekolah yaitu jam 7 sampai misalnya jam 2 siang misalnya kayak gitu, sehingga dia harus homeschooling gitu kan. Nah untuk kebutuhan atau apa saja sih anak-anak apa saja sih yang perlu dimasukkan ke homeschooling gitu ya. Nah itu mungkin balik lagi ya Bu, kan kita harus assessment dulu si anaknya gitu. Jadi tergantung kebutuhan anaknya juga. Nah itu mungkin kenapa harus ke psikolog dulu ya terlebih dahulu. Nah idealnya kalau di luar negeri itu kan mau masuk sekolah ada asesmennya. Ya, asesmen lengkap tuh biasanya. Iya, betul Ibu. Asesmen kesiapan sekolah gitu kan. Betul. Artinya anak ini apa sih yang perlu diperhatikan dari hasil asesmen itu adalah kalau misalnya anak ini dinyatakan tidak siap masuk sekolah, tentulah ada hal-hal yang harus dikejar, harus dibekali si anak agar dia siap masuk sekolah di lain waktu gitu. Nah, jadi makanya masuk homeschooling juga intinya adalah sama, memberi pembekalan gitu. Namun dia lebih fokus kan kalau homeschooling gitu. Karena skupnya lebih kecil, kemudian pembelajarannya lebih sempit, artinya lebih sempit, lebih disederhanakan gitu ya. Karena kalau sekolah dalam konteks sekolah formal, pastinya itu kan pembelajaran yang akan dia terima, informasi yang diterima akan lebih luas, lebih kompleks karena kita akan mengikuti kurikulum yang sudah dibakukan gitu. Nah tentu ada anak-anak yang anak-anak spesifik ini yang bisa jadi dia sebetulnya tidak ada masalah dalam hal perkembangannya, tapi dia sulit mungkin mengadaptasi dalam situasi sosial yang lebih luas gitu, sehingga kesiapan itu kan lebih bisa kalau kita memang benar-benar tahu dan dia benar-benar dipersiapkan dulu kan gitu. Dan kalau sekolah formal kan tuntutannya sama, semua anak seluruh Indonesia itu tuntutannya sama gitu. Ya betul, misalnya, seragam maksudnya kan ya. Kayak contohnya di perguruan tinggi ya, tuntutannya lulus ya syaratnya harus skripsi, kan semua orang harus bikin skripsi gitu betul kan. Nah tapi kalau misalnya homeschooling gitu kan, contohnya untuk anak-anak SD misalnya gitu, ujian itu diganti dengan apa misalnya ya, gitu kan, betul. Bisa beda gitu. Tapi Kak Ocha sekarang kan Menteri Pendidikan kita justru sekarang kan udah mulai mau mentiadakan yang namanya ujian gitu ya, SBN gitu ya. Mereka mau mengganti asesmen gitu. Saya dengar begitu gitu. Walaupun saya nggak tahu juga bagaimana sih asesmen yang mereka maksudkan gitu. Apakah bentuknya dalam bentuk tes juga atau asesmen dalam arti komprehensif seluruhnya dinilai gitu kan. Kalau asesmen kan sebetulnya menilai seluruhnya gitu, bukan hanya menilai potensi akademik, kognitif, tapi hal-hal yang sosial, kemudian kreativitas itu kan juga dinilai gitu. Dan itu pasti kan biayanya lebih besar sebetulnya dibandingkan hanya sekedar tes USBN terus kemudian mengetahui tingkatan pengetahuannya gitu. Nah sebenarnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah khususnya dari Menteri Pendidikan saat ini, kalau yang Ocha lihat terus diskusi juga sama teman-teman dan dosen yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya Bu. Sebenarnya
sudah lebih terbuka pikiran dan matanya gitu. Artinya bahwa mereka juga mengadaptasi dari keilmuan lain yang mendukung tumbuh kembang anak di Indonesia. Nah, itu dia tumbuh kembang anak. Iya, betul. jadi tidak semata-mata hanya fokus bahwa ijazah itulah menjadi bekal anak, tolak ukur ya. Tidak, tetapi kayak seperti merdeka belajar. Betul. Artinya belajar itu atau sekolah itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau cerita yang yang sulit, yang kompleks, sulit, gitu ya, yang sudah masuk di tahap SMP dia sudah bisa. Nah, itu juga berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi ketika anak yang berkebutuhan khusus itu diberikan sarana yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka muncullah ketidaknyamanan psikologis yang akhirnya malah hasil belajarnya malah jelek. Bahkan mungkin jadi juga mentalnya bisa terganggu ya. Gitu. Kan Kak Ocha, artinya secara psikologis dia menjadi tertekan, timbul stres gitu. Hasil belajarnya jelek, kemudian dia menghindar atau mungkin dia banyak melamun atau dia banyak bercerita malah di sekolah ya kan, itu kita ketemukan ya, sehingga kita nanti muncul muncul label-label negatif gitu kan. Nah, itu jadi memperberat ya. Nah, itulah akhirnya karena itu maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang dia kemampuannya di bawah rata-rata, maka carilah homeschooling atau sekolah yang inklusi gitu. Artinya yang juga di situ ada teacher atau guru yang fokus satu-satu, misalnya satu anak satu guru misalnya gitu. Nah, kemudian misalnya kalau anak mama-mama itu jenius atau potensinya sangat jauh di atas rata-rata anak seusianya, ya artinya yang nyaman bagi dia adalah naikkan satu level gitu. Kalau misalnya sekarang dia di kelas 2 terus ada indikasi dia berbakat tadi itu gitu kan, jenius, maka naikkan satu level gitu. Ya, artinya kita mengambil kemampuan yang di atasnya ya, atau tahap atau tugas perkembangan yang di atasnya. Kalau dia materi pelajaran, tentu materi pelajaran yang di atasnya dia kemampuannya. Dan tentu dengan bimbingan, karena kan bagaimanapun meskipun kapasitas intelijensinya sangat jauh di atas rata-rata, tapi kan emosi dan juga tugas-tugas perkembangan lainnya kan masih tetap di usia dia itu. Nah, itulah kenapa harus bimbingan khusus seperti homeschooling atau guru satu-satu. Kan sekarang juga sekolah-sekolah formal kan sudah inklusi atau sudah ada Saido teacher gitu-gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup melek kalau kita lihat belakangan ini ya, cukup melek untuk ada anak yang tadi berkebutuhan khusus. Tapi berkebutuhan khususnya bukan berarti anak-anak yang juga di bawah ya gitu, tapi juga anak-anak yang lebih juga itu juga termasuk kebutuhan khusus. Termasuk sebetulnya anak-anak yang punya masalah-masalah emosi, masalah-masalah penyesuaian diri gitu ya kan Kak Ocha. Karena anak-anak yang masalah penyesuaian diri juga ketika dalam konteks yang sekolah formal yang lebih besar, lebih luas, nah itu juga menjadi terganggu dia ketika berkecimpung di sekolah yang lebih besar gitu ya, dan lebih kompleks, sementara dia sendiri juga penyesuaian dirinya bermasalah misalnya, atau dia masih terhambat dalam penyesuaian diri. Nah, tentu ini kan kebutuhannya adalah kebutuhan yang satu-satu gitu ya, dibimbing oleh guru dan bagaimana cara pendekatan ke dianya. Nah, ini kan kalau di sekolah umum ya, misalnya di sekolah yang formal yang mainstream gitu kan, itu justru menyamakan semuanya. Nggak mungkin juga harus satu-satu gitu kan. Nah, ini yang perlu menjadi pemikiran bahwa saya sependapat bahwa pendidikan itu tadi adalah bisa diraih di mana saja, bukan terikat oleh ruang dan waktu sebetulnya jadinya gitu kan, bukan terikat dari fasilitas, tapi dan juga surat ijazah gitu ya kan. Kita ambil kesimpulan ini Kak Ocha gitu, bahwa pendidikan itu adalah bisa dilakukan di mana saja, dimulai sejak awal ya. Sejak awal itu biasanya dari rumah, dan itu oleh orang tua, terutama ibu gitu ya. Pendidikan itu dari nol, tentunya dari 0 tahun anak-anak lahir, pendidikan sudah bisa dimulai gitu. Kemudian begitu anak kemudian berkembang, itu maka anak-anak ketika akan sekolah, mereka harus diberikan penjelasan ataupun
ya penjelasan lah ya tentang tujuan sekolah, tentang tujuan dia harus meninggalkan rumah gitu. Dan kemudian pendidikan itu poinnya adalah memampukan potensi anak tanpa mengotak-ngotakkan anak atau tanpa menyeragamkan anak, gitu ya, tanpa menyeragamkan pembelajarannya, tanpa menyeragamkan mungkin caranya gitu ya kan Kak Ocha gitu. Kalau boleh Ocha simpulkan gitu ya Bu, menurut Ocha semua sekolah itu sama bagusnya. Artinya mau dia sekolah negeri, mau dia sekolah swasta, mau dia boarding school yang asrama, mau dia yang full day school, mau dia homeschooling, bahkan kalau anak mama-mama ada yang ngaji gitu ya, ada sekolah ngaji gitu, itu tuh sama semuanya bagusnya, karena manfaatnya adalah tujuannya untuk pendidikan. Tapi mama pilih yang sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Balik lagi poinnya adalah, berarti kalau begitu orang tua harus mengenali dong Kak Ocha kebutuhan anaknya. Nah itu nanti kita akan buat, kayaknya kita harus buat tema lagi dan seminarnya ada loh Kak Ocha. Ya, seminar atau pertemuan dengan orang tua. Kita akan buat tentang gimana sih cara mengenali anak-anak kita dan bagaimana kita mengenali kebutuhan dia dan termasuk juga potensinya. Kayaknya itu penting deh. Seru kayaknya. Ya, seru kan Kak Ocha? Oke pemirsa, kelihatannya kita harus sambung lagi nanti di tema berikutnya, bagaimana sih cara kita mengenali potensi anak, ciri-ciri anak kita, potensinya, modelnya, mungkin minatnya juga di session podcast Bunda Emily di part 2 bersama Kak Ocha. Terima kasih Kak Ocha. Kita akhiri, kita sampai ketemu lagi di part 2 podcast Bunda Emily dalam tema bagaimana mengenali ciri dan potensi anak-anak kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.